Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Cynthia Dewi dengan NIM 1911031209 dari kelas D semester 5. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran IPA SD secara daring di kelas 5 sebagai berikut. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, Bu. Ya, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah semuanya sudah hadir? Sudah, Ibu. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bernyanyi bersama-sama. Di sini Ibu akan menayangkan lagu yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Apakah sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, yuk kita bernyanyi bersama-sama ya anak-anak. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air berjanji pada menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi sebuah Indonesia. Indonesia tanah air berjanji padamu menjunjung tanah air, airku Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang setelah kita selesai menyanyikan lagu, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Nah, anak-anak masih ingatkah materi kita sebelumnya? Yaitu tentang hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hewan avertebrata. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan avertebrata. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar. Kalian amati ya gambar yang akan Ibu tayangkan. Anak-anak, apakah sudah kelihatan gambarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, coba kalian amati gambar ini.
Ini ada gambar apa saja anak-anak? Kelinci. Ya, Ada lagi? siput, Bu. Ya. Coba kalian amati, kelinci ini termasuk hewan Vertebrata atau Avertebrata, dan siput ini termasuk hewan apa juga? Ayo kalian amati. Nah, sebelum itu apakah kalian sudah tahu hewan Avertebrata itu hewan apa? Belum, Bu. Ya, hewan Avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, dari dua gambar ini hewan mana yang tidak memiliki tulang belakang? Ayo kalian amati. Yang Siput, mana Bu. termasuk? Ya, siput termasuk hewan apa? Avertebrata. Ya. Terus kelinci ini termasuk hewan apa? Vertebrata, Bu. Ya. Kelinci termasuk hewan vertebrata dan siput termasuk hewan avertebrata. Nah, coba kalian temukan perbedaan dari kelinci dan siput. Karakteristik kelinci apa, karakteristik siput seperti apa? Coba kalian amati. Ayo Ibu berikan waktu kalian untuk mengamati. Apa saja karakteristik dari kelinci dan apa saja karakteristik dari siput? Kelinci gerakannya lincah, Bu. Ya, kelinci gerakannya lincah. Lagi? Berpindah tempat dengan berlari. Ya, lagi? Tubuhnya ditumbuhi oleh bulu-bulu. Ya. Lagi? Dan alat sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Ya. Ayo, karakteristik siput. Siapa bisa? Dera bagus sekali. Saya, Bu. Ya, coba Desa. Yang pertama, gerakannya yang lambat. Ya. Yang Lagi? kedua, berpindah tempat seolah merayap. Ya, lagi? Tiga, siput memiliki cangkang keras di luarnya sebagai pelindung. Ya. Ada lagi atau tidak? Ada, Bu. Alat Ya. gerak kaki, perut, lebar, dan pipih. Dan siput juga Ya. bertelur, Bu. Ya, bagus sekali jawabannya. Nah, kalian sudah bisa membedakan kedua gambar tersebut, kedua hewan tersebut, yang mana hewan vertebrata dan avertebrata, dan juga karakteristik dari hewan avertebrata dan vertebrata. Nah, apa saja contoh dari hewan vertebrata? Kelinci seperti tadi. Nah, sekarang contoh dari hewan avertebrata apa? Siapa yang bisa? Ayo. Serangga, Ibu. Ya, bagus Dera, serangga. Lagi apa? Cacing. Ya. Lagi? Kupu-kupu. Ya, bagus sekali. Nah, selain yang dikatakan oleh Dera, apakah ada lagi contohnya? Siapa bisa? Desa mungkin? Ada, Bu. Ya. Ubur-ubur sama cumi-cumi. Ya, ubur-ubur sama cumi-cumi. Ya, bagus sekali. Nah, di sini kalian sudah bisa membedakan hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Kalian sudah bisa menyebutkan contoh-contoh dari hewan avertebrata, karakteristiknya. Nah, selanjutnya contoh dari avertebrata. Tadi disebutkan oleh Dera ada nyamuk. Nah, coba kalian sebutkan karakteristik dari nyamuk. Kalian semua tahu kan nyamuk? Tahu, Bu.
apa saja karakteristik dari nyamuk? Memiliki kaki dan sayap, Bu. Iya. Lagi? Berjalan dan terbang. Iya, lagi? Sepasang kaki depan, kaki tengah, kaki belakang, dan sepasang sayap. Iya, bagus sekali. Kalian sudah bisa menyebutkan karakteristik. Nah, apakah ada yang belum dimengerti mengenai karakteristik dari hewan avertebrata? Sudah. Ya, Desa? Sudah, Bu. Sudah. Karena kalian semua sudah mengerti, di sini Ibu akan memberikan tugas kalian. Nah, kalian di rumah bersama orang tua melakukan kegiatan mengamati hewan-hewan di sekitar kalian, yang termasuk hewan avertebrata. Tuliskan karakteristiknya juga, ya. Nah, baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menayangkan video alat gerak hewan avertebrata. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalian perhatikan video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang hewan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah hentak contoh hewan vertebrata yaitu kelinci. Bagaimana dengan siput? Iya, siput adalah salah satu contoh hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri hewan avertebrata antara lain, biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Itulah ciri-ciri hewan avertebrata. Hewan apa saja yang termasuk hewan avertebrata? Contohnya siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, kupu-kupu, dan lain-lain. Itulah contoh-contoh hewan avertebrata. Sekarang kita amati organ geraknya. Siput, jika dilihat, organ geraknya adalah kaki perut dengan bentuk yang pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Sekarang kita lihat belalang. Belalang memiliki organ gerak kaki depan dan kaki belakang. Kaki depan berfungsi untuk menyengkram, sedangkan kaki belakang fungsinya untuk melompat. Bagaimana dengan cacing? Cacing memiliki organ gerak berada di seluruh tubuhnya yang berfungsi untuk bergerak dan berpindah tempat. Sekarang ubur-ubur. Organ gerak ubur-ubur adalah tentakel. Fungsi dari tentakel adalah untuk bergerak dan sebagai alat perlindungan. Ini yang namanya tentakel. Selanjutnya kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang indah karena memiliki sayap berwarna-warni. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya, yaitu organ geraknya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Jadi hewan avertebrata yang bisa terbang hanyalah serangga. Kupu-kupu itu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat,
ketika musim dingin tiba. Demikian anak-anak penjelasan tentang hewan avertebrata. Sampai bertemu lagi. Nah, anak-anak sudah memperhatikannya? Sudah menyimak? Sudah. Sudah, Bu. Nah, dari video tersebut adakah yang belum kalian mengerti? Mengenai alat gerak pada hewan avertebrata. Sudah, Ibu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di sini Ibu akan menanyakan, di sana sudah dibahas tentang ciri-ciri hewan avertebrata. Apakah kalian masih ingat ciri-cirinya? Masih. Ya, Masih, coba Bu. Dera, apa aja ciri-cirinya? Biasanya susunan sarafnya berada di perut. Ya, lagi? Memiliki rangka luar. Ya, bagus sekali. Nah, ada yang mau menambahkan, Desa mungkin? Oh ya, dari saya, otaknya tidak terlindungi oleh rangka, Bu. Ya, itulah ciri-ciri dari hewan avertebrata. Nah, selanjutnya, karena kalian sudah mengerti mengenai ciri-ciri karakteristik dari hewan avertebrata. Nah, apakah ada yang ditanyakan dulu? Sebelum Ibu memberikan tugas. Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Nah, di sini tugas kalian akan membuat model sederhana hewan avertebrata. Apa kalian tahu bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuatnya? Ada yang tahu? Belum, Bu. Tidak, Bu. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan bahan yang kalian gunakan untuk membuat, yaitu platisin. Nah, yang pertama kalian menyiapkan beberapa potong platisin dengan berbagai warna. Selanjutnya, melunakkan platisin menggunakan tangan agar mudah dibentuk. Nah, misalnya kalian membuat siput. Nah, apa saja bentuk siput? Ada matanya, ada kepalanya, ada badannya. Nah, kalian bentuk platisin itu dengan berbagai macam warna. Selanjutnya, membentuk platisin menjadi bentuk kepala, mata, tangan, dan kaki. Selanjutnya, merangkai semua bagian tubuh, yaitu yang pertama rangkai kepala dan badan dengan cara memijat-mijatnya serta badan, kaki, dan tangannya kalian rangkai. Nah, apakah masih bingung? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan mengirimkan contoh gambar dari gambar siput ya. Contoh gambarnya dari model sederhana hewan avertebrata yaitu siput. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, apakah ada yang ditanyakan mengenai hewan avertebrata? Dari saya tidak, Ibu. Tidak, Bu. Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, coba Dera. Dari yang saya tahu, hewan vertebrata dan avertebrata itu berbeda, Ibu. Ya, apa bedanya? Kalau avertebrata tidak memiliki tulang belakang, misalnya siput. Kalau vertebrata memiliki tulang belakang, misalnya kelinci. Ya, bagus sekali. Untuk tugasnya ada yang ditanyakan?
Tidak, Ibu. Ya. Nah, karena semua anak-anak sudah mengerti dan kita akhiri pembelajaran kita hari ini, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat siang anak-anak. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Terima Selamat siang, kasih. Ibu. Ya, anak-anak boleh meninggalkan room. Ya, Bu. Demikian video simulasi pembelajaran IPA SD dari saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.